Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Semoga damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada. Selamat datang kembali dalam renungan sepekan yang akan kita lakukan di saat ini. Dan Amsal pasal 9 ayat 1 hingga ayat 18 menjadi bagian kita dalam renungan kita di saat ini. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunannya. Kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami, pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kami berterima kasih buat segala keberadaan kehidupan kami. Kami mau meyakini dan mengimani bahwa suka dan duka yang kami alami dalam kehidupan kami semata-mata hanya untuk kebaikan kami. Ya Tuhan, di saat ini dalam renungan sepekan yang akan kami lakukan, kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, mohon tuntunan hikmat-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahaminya, kami dapat mengertinya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Amsal 9 ayat 1 hingga ayat 18 saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Di bawah judul perikop, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang bijak, kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita ini, tentu dalam penghayatan kita secara penuh, selalu saja kita ini diperhadapkan dengan dua pilihan. Itu pasti, itu selalu. Ketika mau menanggapi sesuatu, atau ketika mau menyikapi sesuatu, atau mau melakukan sesuatu, pasti ada pilihan-pilihan kepada kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Itu selalu diperhadapkan kepada kita dalam kehidupan kita ini. Nah, Salomo dalam Amsalnya di pasal 9 ayat 1 sampai 18 ini mencoba menggambarkan pilihan itu dan membedakannya dengan pilihan antara hikmat dan kebodohan. Jadi selalu saja kita diperhadapkan dengan hal yang demikian. Ketika kita mau melakukan sesuatu, apakah kita lebih mendengar undangan hikmat, atau kita mau lebih mendengar undangan kebodohan? Ini menjadi tantangan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Siapapun kita, pasti diperhadapkan dengan hal yang demikian. Nah, dalam pembacaan kita ini, Paulus membedakan antara orang-orang berhikmat itu ketika melakukan segala sesuatunya, ketika menghadapi ataupun menerima nasihat, kecaman, dia akan mendengar, dia akan belajar
daripada kekurangannya. Dia akan menyaring segala baik dan buruk yang disampaikan kepadanya. Tetapi dia tidak peduli itu, dia selalu mau belajar dan lebih bijak lagi. Tetapi orang bodoh, orang yang tidak berhikmat, itu selalu saja mengecam orang-orang yang menasihatinya. Dia merasa diri lebih pintar, lebih hebat daripada siapapun. Dia tidak mau mendengar omongan ataupun nasihat dari siapapun, karena dia merasa sudah lebih jago, lebih hebat dari orang-orang yang menasihatinya. Itulah orang-orang pencemooh atau orang-orang yang tidak berhikmat, atau orang-orang bodoh itu tadi. Nah, pertanyaannya kepada kita sekalian, kita mau pilih yang mana? Ada dua undangan dalam kehidupan kita ini, hari lepas hari, pasti ada dua pilihan. Entah baik atau buruk yang mau kita lakukan, itu tergantung pada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita mungkin pernah melihat atau menonton film sinetronnya, ada di telinga sebelah kiri itu semacam malaikat, telinga sebelah kanan juga ada semacam iblis. Nah, itu merupakan visualisasi daripada apa yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, bahwa akan selalu ada yang mengundang kita untuk melakukan kejahatan. Di samping itu juga selalu ada undangan untuk melakukan segala keburukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, semuanya ada dalam kendali kita. Bapak Ibu, kita telah diberikan kehendak bebas untuk memilih apa yang mau kita lakukan di kehidupan kita ini. Baikkah atau burukkah yang mau kita pilih? Undangan hikmatkah yang mau kita hadiri, atau undangan kebodohankah yang mau kita hadiri? Tergantung kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka itu sangat diperlukan, sangat penting sekali. Poin terakhir daripada buah roh, ya benar sekali, penguasaan diri, Bapak Ibu, saudara-saudara. Inilah yang menjadi kekuatan kita, yakni penguasaan diri. Kalau kita sudah punya penguasaan diri ini, maka kita akan selalu menjauhkan diri kita daripada undangan kebodohan ini, tetapi kita selalu mau mendekat kepada undangan hikmat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari senantiasalah kita memohon, meminta tuntunan Tuhan agar dalam memilih dan mengambil setiap keputusan atau mengambil langkah dalam kehidupan kita ini, jangan sampai kita terjatuh ke dalam pencobaan karena kita sembrono, karena kita tidak mau mendengarkan nasihat ataupun orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingati kita. Tetapi kerendahan hati, ketundungan total di hadapan Tuhan, berserah kepadanya menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami baca, dengarkan dan renungkan bersama. Ajarilah kami ya Bapa untuk senantiasa berada di jalan-Mu yang benar, untuk mendengarkan segala apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa tidak jatuh ke dalam pencobaan, bahkan pelanggaran, berbuat dosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami mau mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kami. Karena itu kami butuh kekuatan-Mu, butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk berada di jalan hikmat-Mu, dan kami dijauhi daripada segala memilih jalan-jalan kebodohan, kefasikan, ataupun jalan-jalan orang pencemooh. Tetapi kami senantiasa berada di jalan Tuhan dan selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Bapa dalam Kristus Yesus, ini doa kami, inilah segala permohonan kami dalam kehidupan kami yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk hidup di tengah dunia ini, dan kami mau menghidupinya dengan tuntunan hikmat Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.